Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai isim ma'rifat yang nomor 7, yaitu al-munada. Sebagaimana disebutkan di awal bab at-ta'rif dan at-tangkir, bahwasanya isim ma'rifat itu ada 7, yaitu yang pertama adalah isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang didahului dengan al, dan isim yang dimudhofkan kepada salah satu yang disebutkan barusan, dan yang terakhir adalah al-munada. Nah, sekarang akan menjelaskan ya, kapan mutakallim itu menyebutkan al-munada ketika hendak berbicara dengan orang lain. Wa ammal munada, dan adapun al-munada ini adalah orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Sementara ya nida ini adalah thalabul iqbal, permintaan kepada orang lain agar dia menghadap. Itu disebut dengan nida. Atau lebih gampangnya, nida itu adalah susunan huruf nida dan al-munada. Contohnya, ya Zaidu, wahai Zaid. Ia ini disebut dengan huruf nida, sementara Zaid ini disebut dengan al-munada. Nah, susunan huruf nida dan al-munada ini disebut dengan nida. Karena itu antara nida dan al-munada ini ya ada perbedaan ya. Cuman al-munada ini tetap bagian dari nida. Cuman al-munada bukan nida. Al-munada ini bukan nida, tapi dia menjadi bagian yang menyusun nida. Karena itu pembahasan mengenai nida dan al-munada ini terpisah atau dibedakan ya. Sebelumnya di bab insya sudah dijelaskan mengenai nida. Nah, sekarang akan menjelaskan mengenai al-munada. Walaupun antara al-munada dan nida ini ada keterkaitan. Karena itu nanti akan dijelaskan ya juga terkait nida. Kapan mutakallim itu ya menyebutkan nida, menggunakan susunan nida ketika berbicara dengan orang lain. Wa ammal munada, dan adapun al munada, fayu'ta maka ialah didatangkan bihi apa dengan al munada, idza lam yu'raf apabila tidak diketahui, lil mukhatabih bagi mukhatab, unwanun khasun apa ciri khusus. Jadi mutakallim menyebutkan al munada di antaranya ya, di antara alasannya apabila dia tidak mengetahui ciri khusus mukhatab yang sedang dia ajak bicara atau yang sedang dia panggil. Misalnya kita hendak memanggil seseorang atau kita hendak berbicara dengan seseorang. Namun kita tidak mengetahui ciri khusus dari orang tersebut. Kita tidak mengetahui namanya, kita tidak mengetahui sifat khususnya, misalnya. Maka caranya gimana? Ya, kita ketika hendak berbicara ya menggunakan
al-munada atau kita menggunakan dengan cara nida, memanggilnya dengan cara nida, yaitu dengan salah satunya dengan cara ya, dengan cara menyebut ciri umumnya, ciri umumnya. Misalnya kita langsung biar jelas langsung ke contoh. Misalnya ya rajulu, wahai laki-laki, wa ya fata, wahai anak muda. Ya rajulu ini biar jelas ya. Ya rajulu ini ianya disebut harfun nida, sementara rajulu disebut dengan al-munada. Di sini rajulu adalah munada nakiroh maksudah. Yang dimaksud dengan nakiroh maksudah adalah ya, adalah kita memanggil orang lain, satu orang ya, memanggil satu orang secara khusus dengan cara atau dengan menggunakan lafat nakiroh. Menggunakan lafat nakiro. Nah, cuman kita yang dituju adalah satu orang saja. Misalnya, ya rojulu, kita hendak memanggil si A. Namun kita tidak mengetahui ciri khusus dari A ini. Kita tidak mengetahui namanya, kita tidak mengetahui atau sifat khususnya. Hanya saja kita tahu bahwasanya dia adalah seorang laki-laki. Maka kita memanggilnya ya rojulu, wahai laki-laki. Nah, seperti ini ya. Yaitu kita menggunakan nida atau al-munada ini ketika kita tidak mengetahui ciri khusus dari mukhotob yang hendak kita ajak bicara atau yang hendak kita panggil. Waya fata, wahai anak muda, sama. Kita ingin memanggil satu orang, satu orang. Cuman kita tidak tahu namanya, sifat khususnya, dan yang lain. Yang kita tahu hanya dia adalah anak muda. Ini anak muda ini kan ciri umum, ciri umum. Maka kita panggil waya fata, wahai anak muda. Nah ini ya. Jadi apabila kita hendak berbicara dengan orang lain atau kita hendak memanggil orang lain, namun kita tidak tahu namanya, tidak tahu sifat khususnya, maka caranya yaitu kita dengan cara memanggilnya dengan ciri umumnya, dengan ciri umumnya. Namun yang dimaksud adalah orang tersebut, orang khusus, satu orang. Waqad yu'ta dan terkadang didatangkan bihi apa dengan al-munada lil isyarati untuk menunjukkan ila illatima pada alasan sesuatu yutlabuh yang diminta apa ma minhu dari al-munada. Dan terkadang al-munada itu disebutkan oleh mutakallim karena ingin menunjukkan alasan dia memanggil. Misalnya, kita memanggil seseorang dengan menggunakan ya susunan nida ya, dengan cara menggunakan susunan nida atau dengan cara menyebutkan al-munada, susunan nida. Maka kita memanggil itu karena ingin menunjukkan alasannya. Kita memanggil ya. Alasan kita memanggil itu apa? Misalnya biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas ke contoh. Misalnya, ya gulamu ahdiri to'am. Wahai gulam, anak muda, ahdir. Menghadirkanlah kamu atau amah pada makanan. Ini ya gulam, ini di sini disebutkan atau mutakallim menggunakan nida ya gulam. Ini bukan karena mutakallim tidak tahu namanya orang yang dipanggil tersebut, bukan. Tapi karena hendak menyebutkan, ingin menampakkan alasan dia memanggil itu. Misalnya, ya gulam ahdirit ta'am. Wahai anak muda, tolong dong ambilkan makanan. Nah, dia memanggil itu ya karena dia ingin menampakkan alasan dia kenapa dia memanggil.
tolong dong ambilkan makanan. Ini banyak kita kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memanggil anak kita, wahai nak, tolong ambilkan makanan atau ambilkan sesuatu. Ini kita menggunakan nida ini, wahai nak ini, bukan karena kita tidak tahu namanya, ya. Bukan karena kita tidak tahu ininya, ya. Tapi karena kita mendatangkan nida tersebut karena ingin, ya, menunjukkan alasan kita memanggil. Contohnya lagi, waya khadimu, wahai pelayan, asrijil faros. Pelanailah hendak atau asrijil faros. Pelanailah kamu al farosa pada kuda. Ini waya khadim ini di, disebutkan atau mutakallim menyebutkan nida ini ya khadim ini karena ingin menunjukkan alasan dia memanggil. Sebenarnya tujuan utamanya bukan ya khadim, bukan nida, tapi alasan dia memanggil, yaitu asrijil faros. Auli waradin atau karena tujuan yumkinu yang mungkin yaktibaruhu apa mempertimbangkan gharad hahuna di sini mimma dari sesuatu zukiroh yang telah disebutkan apa ma fin nidai di dalam nida di bab sebelumnya itu di bab insya mengenai khobar dan insya yaitu pembahasan mengenai nida sudah dijelaskan di sana juga disebutkan ya mengenai tujuan nida itu apa di antaranya adalah tatojur buat tahayyur karena ingin menampakkan kesedihan ya. Ini juga menjadi alasan ya atau menjadi alasan mutakallim itu menyebutkan atau mendatangkan nida ketika berbicara dengan orang lain. Ini adalah tujuan-tujuan atau alasan-alasan mengapa mutakallim menyebutkan, mendatangkan, menghadirkan al-munada atau nida ketika berbicara dengan orang lain. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.